첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Hai, apa kabar? Ketemu lagi di Amfi Korcin, channel yang membahas seputar Korea dan Cina. Nah, kali ini kita akan membahas 8 drama Cina yang dibintangi oleh Stephen Zhang. Nah, sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Stephen Zhang adalah aktor yang lahir pada tanggal 24 Agustus 1995. Ia juga aktor film dan juga penyanyi pop di Cina. Ia lulusan dari Central Academy of Drama. Ia terkenal semenjak mendramai drama yaitu Skate into Love. Sejak kecil ia telah belajar musik dan belajar bahasa Mandarin formal. Ia merupakan siswa teladan, tapi ia juga seorang yang menyukai sastra. Inilah beberapa drama yang ia dramai. Yang pertama ada My Huckleberry Friend. Drama ini bercerita tentang Yu So yang jatuh dan kemudian ia mengenal seorang pria bernama Lin Yang. Lin Yang sering membantunya dan keduanya menjadi teman. Orang tua Lin Yang meminta putra mereka untuk menjauhi So berpura-pura untuk tidak peduli. Saat masuk sekolah menengah, So yang kabur dari Lin Yang akhirnya bisa tenang. Namun akhirnya ia berhasil masuk ke SMA Sensua. Namun di Sensua, So bertemu lagi dengan Lin Yang. So tidak tahu apakah harus bahagia atau sedih. Yang kedua ada Young Blood. Drama ini bercerita tentang masa pergolakan ketika Shang Utara dan Xia Barat berperang. 6 pemuda menjalani pelatihan menjadi mata-mata untuk mempertahankan negara mereka. Selama masa pemerintahan Kaisar Rensong dari Song, secercah kemakmuran Shang Utara diselimuti oleh bahaya yang membayang. Mata-mata telah menyusup ke ibu kota untuk mengumpulkan intelijen dan melemahkan pengaruh politik keluarga kekaisaran. Untuk mengakhiri perang, sekelompok pahlawan muda menjalani seleksi dan pelatihan yang sangat ketat. Adapun 6 pemudanya yaitu Yuan Songxin licik dan cerdas, Xiao Jian cantik dan cerdik, Xiao Jiang menentang pembunuhan dalam segala bentuk kehidupan, Wang Quan seorang yang tidak pernah berbohong, Xu Yang adalah pria yang menjaga dirinya sendiri, yang terakhir ada Wei Yane menyukai wanita cantik. Terlepas dari latar belakang dan kepribadian mereka yang berbeda, keenam mulai tumbuh sebagai sebuah tim melalui berbagai misi hidup dan mati. Yang ketiga ada Skate into Love. Drama ini bercerita tentang seorang gadis yang punya skill skating. Kemudian ia bertemu dengan teman masa SD-nya. Meskipun dimulai dengan kesalahpahaman, tapi mereka memulai perjalanan untuk mengejar impian mereka. Selama sekolah dasar, Liu Bing yang pemalu dan pengecut harus menanggung perundingan terus-menerus dari teman sebangkunya yang bernama Tang Xiu. Meskipun begitu, mereka memiliki satu kesamaan yaitu mimpi di atas es. Ketika mereka bertemu lagi di Universitas Linda, Liu Bing telah menjadi dewa es sekolah sementara masa depan Tang Xiu tetap kabur. Liu Bing menjadikan Tang Xiu pembantu dengan tujuan mendapatkan balasan untuk semua yang dia lakukan. Semakin banyak mereka menghabiskan waktu bersama, dia menyadari bahwa keberaniannya di dalam es terinspirasi oleh Tang Xiu sendiri. Sebagai gantinya, ia membantu Tang Xiu menemukan kembali mimpinya dalam skating yang cepat. Masalah muncul ketika kesalahpahaman dari masa lalu. Cinta pertama Tang Xiu dan Bian Cheng juga kembali. Sementara Xiaoran dari jurusan kecantikan terus saja membuat masalah. Saat Tang Xiu ingin meraih mimpinya lagi, hambatan dari orang tuanya yang tidak setuju dan pesaing yang sangat kuat. Yang keempat ada Symphony Romance. Drama ini bercerita tentang seorang musisi yang berbakat bernama Lee Shen-yan. Dengan undangan untuk belajar di luar negeri, di bawah bimbingan beberapa master musik terhebat di dunia modern, Shen-yan seharusnya tidak ragu untuk melangkah keluar ke dunia yang lebih luas. Tapi hantu masa lalunya menolak untuk melepaskannya. Ia menderita trauma masa kanak-kanak yang sangat parah. Shen-yan terperangkap dalam dunia iblis yang tidak ada jalan keluarnya. Setidaknya sampai dia bertemu dengan Fang Xiaowu. Ia adalah seorang pianis yang sangat berbakat. Xiaowu memiliki lebih banyak bakat daripada Shen-yan. Tapi
Perilakunya yang aneh membuat ia tidak disayangi oleh orang sekitarnya. Meskipun dia sangat aneh, Shen Yan tidak bisa membantunya. Tapi ia menjadi tertarik dengan Xiao, terutama ketika mereka berbagi hasrat yang tak tergoyahkan untuk musik. Keduanya akhirnya mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Shen Yan perlahan mulai menemukan keberanian untuk terus mengejar mimpinya sendiri. Dengan Xiao di sisinya, luka dari masa lalu Shen Yan mulai sembuh. Ia akhirnya terbebas dari hantu masa lalunya. Shen Yan dan Xiao melangkah dengan berani menuju masa depan baru yang cerah. Yang kelima ada Go Ahead. Drama ini bercerita tentang dua laki-laki dan satu perempuan yang tidak ada hubungan darah tinggal bersama di satu rumah yang sama. Kemudian mereka bertiga mengalami masalah sejak kecil, mulai dari masalah keluarga dan masalah orang tua yang sangat egois. Mereka tumbuh dalam dua ayah yang sangat menyayanginya. Walaupun tanpa ibu, mereka menjadi keluarga yang sangat bahagia. Mereka adalah Ling Xiao, He Xikyu, dan Li Jianjian. Ling Xiao adalah anak yang tertua yang sangat menyayangi kedua adiknya. He Xikyu adalah anak yang sangat berbakti kepada ayah Li Jianjian, sedangkan Li Jianjian sangat menyukai kakak tertuanya. Namun saat Ling Xiao dan He Xikyu lulus dari sekolah menengah, mereka kembali ke keluarga mereka. 9 tahun kemudian, ketiganya bersatu kembali. Tapi sakit hati dari masa lalu keluarga mereka yang rumit menjadi bayang yang terus-terus bertahan. Yang keenam ada The Heart of Genius. Drama ini bercerita tentang Li Shaoxi adalah seorang pemuda yang jenius. Hanya dirinya yang tahu bahwa dia menggunakan pengalaman dari bertahun-tahun kontas matematika dan kembali ke ruangan dimensi. Sampai suatu hari, seorang dewa menetapnya. Ia diberi 3 permintaan untuk mengubah masa lalu. Yang ketujuh ada The Justice. Drama ini bercerita tentang keluarga miskin yang bertemu dengan Wu Rufu, yaitu seorang bankir dan putrinya yang bernama Li Si. Zhang Yixi berhenti dari pekerjaannya sebagai pengusaha dan memasuki industri keuangan. Ia menjadi orang kepercayaan terdekat pemilik bank Bos Huang. Namun, ia mengetahui bahwa Bos Huang yang menyebabkan kematian Wu Rufu dan juga berkolusi dengan berbagai kekuatan untuk membangun perusahaan hitam. Zhang Yixi memutuskan untuk meninggalkan Bos Huang dan bekerjasama dengan Lei Se untuk menciptakan industri bank baru. Namun, mereka menghadapi tantangan dari Bos Huang dengan bantuan partai bawah tanah. Zhang Yixi bekerjasama dengan orang-orang industri. Yang terakhir ada The Corridor Pavilion. Drama ini bercerita tentang Tong Yushui yang saat tidur rumahnya terbakar. Ia bangun dan mendapati dirinya di rumah sakit dan diberitahu bahwa pacarnya meninggal dalam kebakaran itu. Namun ia syok dan tak dapat menerima kenyataan, lalu ia pun bunuh diri. Anggota keluarga yang lain memutuskan untuk berkumpul di galeri seni untuk memutuskan bagaimana membagi warisannya. Seorang gadis cantik di galeri tersebut menimbulkan kecurigaan. Nah, itulah 8 drama Cina yang dibintangi oleh Stephen Zhang. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.